Padahal data-data yang ini nih, itu adalah data-data outlier. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu overfitting dan underfitting. Nah, lanjutan dari video series playlist di machine learning. Overfitting adalah suatu keadaan di mana sebuah model yang kita training ya, itu uh, performnya bagus ketika di training, tetapi ketika dilakukan validasi itu hasilnya jelek, teman-teman. Jadi istilahnya ketika di training dia pintar, tapi ketika diuji itu dia tidak sepintar yang seperti yang kita kira gitu. Nah, kalau underfitting itu kebalikannya. Jadi ketika di training dan menjadi model itu dia tidak menghasilkan akurasi yang tinggi, atau lossnya masih tinggi, akurasinya rendah, sehingga ketika divalidasi hasilnya pun juga ikut rendah gitu. Nah, untuk lebih jelasnya penggambarannya mungkin seperti ini, teman-teman. Ini yang overfitting. Ini grafik trainingnya, teman-teman. Metriknya adalah lossnya. Jadi ketika kita melakukan training dan dilihat lossnya, itu sebelah kiri, anggaplah yang bawah itu epochnya ya teman-teman, itu steps, anggaplah itu epochnya. Kemudian yang garis X epochnya, yang Y nya itu lossnya atau error dari setiap epochnya. Nah, pada awal di epoch pertama dia kan di atas tuh yang biru, training itu yang biru, yang sebelah kiri menghasilkan error yang tinggi dulu. Kemudian setelah dilakukan iterasi epoch, sehingga dia akan menurun errornya, yang biru ini menurun. Itulah yang kita harapkan ya teman-teman, ketika mentraining suatu model itu akan menghasilkan error yang minimum dan akurasi yang maksimum, seperti itu. Ini kalau kita melihat dari errornya, itu kita inginkan errornya itu turun, dan seperti ini hasilnya. Ini memang seperti yang kita harapkan, turun. Tapi ketika turun ini, kita kan melakukan validasi juga, karena kita melakukan splitting di trainingnya sebesar berapa persen, seperti itu. Kalau kita setting di X train X test, Y train Y test itu, teman-teman. Nah, ini mungkin validasi ini kita sebut aja sebagai testing gitu, sama aja ya teman-teman. Jadi ketika dites di setiap epochnya dia ikut menurun juga, tapi ketika di sini di epoch sekitar berapa ini teman-teman, setengahnya 100 ya, berarti ini 50 ya teman-teman, 50, 100, 150, ya sekitaran di sini ya teman-teman. Kurang dari 100 ini, di 100 ini lah, katakanlah di 100 ini itu dia tidak berhasil, dia stagnan di sini teman-teman. Kalau kita lihat epoch selanjutnya, dia malah naik, errornya malah semakin tinggi. Nah, dia tidak bisa menurunkan errornya ketika validasi. Ketika dites itu modelnya tidak menghasilkan tidak menghasilkan error yang semakin turun, teman-teman. Jadi berbeda dengan trainingnya. Padahal di training di sini errornya turun, tetapi validasinya kok malah enggak ya, malah stagnan, dan selanjutnya pun malah naik gitu. Dan ini kan melebar, teman-teman. Nah, di situ adalah overfitting, teman-teman. Jadi di mana suatu keadaan modelnya itu di training berhasil di training, dalam artian dia dari segi lossnya itu turun, tetapi ketika divalidasi errornya malah naik gitu, tidak mengikuti trainingnya. Nah, tapi trainingnya berhasil turun gitu. Jadi trainingnya oke gitu ya, tapi divalidasi dia tidak oke. Nah, itu overfitting, teman-teman. Overfitting. Nah, di sini sebelah kanan ini gambarannya. Jadi trainingnya ini turun sampai landai sekali nih teman-teman. Anggaplah di sini hampir menuju nol gitu ya.
tapi validasinya itu hanya mentok sampai sini. Nah ini hal yang sama terjadi pada yang sebelah kiri kan, seperti ini. Dia dari sini turun tapi dia stagnan di sini dan bahkan malah naik gitu, dan itu overfitting. hmm. Kalau underfitting, underfitting ini trennya masih yang warna biru teman-teman. hmm. Ketika di training itu dia tidak mencapai titik terendahnya, dalam artian uh, errornya itu masih tinggi. Ini kan kita metriknya masih loss teman-teman, metriknya masih loss, dia turun dengan harapannya seperti ini, yang biru seperti ini sebenarnya harapannya. Tapi di sini dia tidak bisa mencapai itu, dia stuck di 0,4. Ini masih tinggi sekali teman-teman, stuck di 0,4. Kemudian epoknya ditinggiin sampai 100 pun juga masih gitu. Jadi di epok 20 sampai ke 100 itu dia sama aja gitu, nggak belajar istilahnya gitu, errornya masih sama. Nah, kalau kita lihat dari trainingnya saja, dengan kondisi yang seperti ini sudah bisa disebut underfitting teman-teman, karena uh, modelnya tidak belajar, istilahnya seperti itu. Modelnya tidak belajar dan stuck di sini gitu. Tidak belajar dalam artian dia karena lossnya tidak menurun, tidak turun gitu, tidak semakin turun lossnya ya teman-teman. Sekali lagi ini ditinjau dari lossnya, karena bisa ditinjau dari akurasinya. Kalau kita lihat, nah kalau ini apa teman-teman, kalau kita lihat seperti ini trainingnya yang warna biru, dia turun, dia mencapai mendekati 0 ini ya, tapi validasinya dia dia malah naik nih teman-teman. Ini apa coba, kalau kita lihat di sini kira-kira apa, sama yang mana? Overfitting ya teman-teman. Ya ini adalah contoh grafik overfitting. Jadi dia validasinya dia tidak, ketika dites itu hasilnya buruk seperti itu, tapi ketika di training pintar gitu. Nah, bagaimana model yang perfect? Yang perfect itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tinjau dari akurasinya, metriknya, metrik akurasi. Ini yang sebelah kiri, kita lihat yang sebelah kiri, yang biru adalah training dan yang uh, orange adalah validasinya atau testingnya. Ketika epoch 0 itu akurasinya di 0,5 sekitaran ini, validasinya juga di bawahnya inilah ya, 0,4 atau berapa. Ketika epoknya seiring pembelajaran dan epoknya meningkat, hasil trainingnya juga meningkat teman-teman, tapi diikuti dengan validasinya juga meningkat. Jadi sama-sama naik gitu, sama-sama naik. Nah, di sini akurasinya mampu mencapai kisaran 0,98 mungkin ya, karena satu di paling atas ini di mungkin di 68, epok 68 ini di 0,98 akurasinya. Nah, di validasinya dia mampu mencapai di katakanlah 0,9, dan itu tidak masalah teman-teman, karena nggak yang harus sama persis itu, enggak ya, saya kira nggak bisa ya. Nah, di sini grafik seperti ini adalah grafik yang fit teman-teman, karena ketika di training dia performnya bagus, ketika di validasi atau di tes dia juga ikut bagus juga. Ketika belajar ya, mungkin ini di epoch 0 ini kan masih belum pintar teman-teman, ketika divalidasi juga belum pintar. Seiring berjalannya epoch, oh ini sudah mulai naik nih di epoch 12, mungkin sudah tahu polanya ya di sini, sehingga belajar meningkat, dan ketika divalidasi dia ikut meningkat juga. Dan ini adalah contoh dari training model yang fit teman-teman. Jadi kita harapkan akurasinya meningkat, namun lossnya turun seiring pembelajaran gitu kan. Nah, kita bisa melihat grafik history ini tuh dari akurasi, metrik akurasi, atau dari lossnya seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana kita
menghindari overfitting dan underfitting, karena kasus tersebut overfitting dan underfitting itu tidak pernah lepas dengan uh, melakukan training, itu tidak pernah lepas dengan hal-hal tersebut, karena pasti melalui itu gitu. Pasti saya kira hampir semuanya ya pernah merasakan modelnya overfitting atau underfitting gitu. Saya pribadi saya juga masih sering gitu. Apalagi untuk baru yang untuk proses pertama ketika mempunyai data kemudian diproses itu, uh, pasti pertamanya kalau nggak overfitting underfitting gitu. Tapi ya kadang-kadang langsung dapat yang perfect, pembelajarannya lumayan sering juga gitu. Tapi pernah lah. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut teman-teman. Dengan kalau di proses pembelajarannya ya teman-teman, itu dengan salah satunya dengan menggunakan callback namanya teman-teman. Nah, callback ini ada early stopping salah satunya. Ada model checkpoint, ada early stopping, ada apa lagi ya? Saya lupa. Tapi yang biasa sering saya gunakan dan yang common untuk digunakan itu early stopping salah satunya. Jadi ketika trainingnya di sini kan yang putus-putus, kita lihat dia turun seperti yang kita harapkan. Tapi ketika di testing itu di epoch yang di sini nih, yang garis tegak ini, dia mulai menunjukkan keadaan yang tidak kita inginkan gitu. Sehingga kalau kita lanjutkan trainingnya ke sebelah kanan, itu akan menjadi overfitting teman-teman, karena modelnya nggak jadi pintar. Padahal ini udah turun gitu, seperti itu. Nah, uh, sebelah kanan, kalau kita masuki sebelah kanan itu ke zona overfitting, karena dia semakin naik ininya apa testingnya, validasinya tadi ya. Ini metriknya loss teman-teman, dia malah semakin naik loss errornya kan, jadi overfitting deh gitu. Tapi kalau sebelah kiri underfitting zone di sini maksudnya uh, dari awal ini kan lossnya udah tinggi nih teman-teman. Trainingnya pun juga lossnya masih tinggi. Ketika kita butuh epoch katakanlah di sini 50 ini, kita butuh epoch 50 untuk mencapai di titik sini sebelum akhirnya si testing itu akan pindah jalur, akan wrong way gitu, naik ke atas, nggak ikut ke bawah. Nah titiknya kan di sini teman-teman. Nah kita stop di sini teman-teman. Jadi idealnya itu nanti kita akan mendapatkan model di sini. Nanti proses training akan berhenti. Semisal kita 100 epoch, padahal di titik ini, titik epoch yang putus-putus ini 50, nanti akan berhenti sendiri teman-teman, dan melakukan saving model di epoch ini supaya tidak menyebabkan overfitting. Maka kita harus stop di bagian sini. Nah itu ada konfigurasinya. Pertanyaannya caranya kita nyetop gimana kan gitu. Kita kalau kita meninjau dari lossnya, kalau lossnya semakin naiknya berapa kali kita tunggu, istilahnya kalau di parameternya itu ada parameter patient, kesabaran gitu ya. Itu menunggu ada berapa sampai enggak sampai naik gitu ya misal. Nah itu ketika naik bisa di cut dengan mengesave model yang sebelumnya. Nah itu teman-teman salah satu caranya, early stopping, model checkpoint, atau biasa kita sebut dengan menggunakan callback. Kemudian ada yang namanya regularization, L1 L2 seperti itu bisa digunakan juga. Kemudian untuk arsitektur deep learning kita bisa menambahkan dropout teman-teman, supaya fully connectednya nggak terlalu kompleks, connecting pointnya itu nggak terlalu kompleks gitu. Kita menggunakan dropout dengan parameter yang kita tetapkan. Nah ada lagi itu tadi kan istilahnya model centric teman-teman. Nah kalau di data centric kita fokus di datanya juga bisa. Misal underfitting ketika kita menjumpai underfitting itu bisa juga kita
kekurangan data, kekurangan variasi data. Datanya banyak yang sama dan karakternya sama dan itu aja gitu. Variannya kurang kurang tinggi dan apa epoknya, proses belajarnya itu katakanlah oh masih kurang, katakanlah masih gitu. Jadi udah stop tapi masih jelek, masih kurang turun. Tapi kalau kita bisa lihat grafiknya kayaknya bisa masih turun nih. Nah, itu kita bisa tambahkan epoch dan menambahkan dataset gitu. Kalau overfitting kemungkinan juga bisa arsitektur neuronnya juga bisa, atau kita perlu menambahkan fitur ya menambahkan di underfitting kita perlu menambahkan fitur. Mungkin di sini fiturnya kurang banyak, jadi knowledge-nya hanya tahu dua fitur saja misal, jadi hanya sebatas di sini katakanlah gitu. Tapi kalau kita tambahkan 5 fitur mungkin bisa sampai turun loss-nya gitu. Jadi fitur itu contoh ibaratnya adalah pengetahuannya, tambahannya gitu. Fitur yang dimiliki di data itu apa kita pelajari, kita menyuruh AI yang mempelajari, itu akan menjadi suatu apa knowledge yang sangat powerful teman-teman. Tapi jika kebanyakan nanti bisa jadi overfitting teman-teman, karena terlalu kompleks gitu bisa jadi overfitting juga teman-teman. Jadi harus pas sih, memang harus ada trial and errornya di situ. Jadi nggak masalah teman-teman. Oke, sebentar. Kalau kita lihat di sini teman-teman, itu kan tadi kita ngeliat grafiknya teman-teman. Coba kalau kita lihat di penggunaannya ketika menggunakan regresi, underfitting itu sebenarnya seperti apa sih modelnya. Nah, ketika ada data yang itu yang biru-biru itu, regresinya itu jadinya garis diagonal ke bawah, kanan bawah itu teman-teman. Itu kan tidak merepresentasikan sama sekali ya, padahal itu Nah, itu underfitting. Kemampuan modelnya tidak mampu untuk melakukan prediksi harga sahamnya misal, atau harga apa kayak rumah terhadap kota misal gitu ya, X-nya gitu. Tidak bisa melakukan prediksinya gitu. Untuk overfitting yang paling kanan itu sangat fit sekali teman-teman. Ketika di training dia sangat pintar, jadi dia sampai membuat sampai siku-siku gitu, dan itu tidak perlu teman-teman. Karena ketika di testing hasilnya seperti yang tadi, malah tidak bagus ketika testingnya, dan itu tidak seperti yang kita harapkan. Tapi yang optimal itu ya seperti yang di tengah, itu membentuk seperti itu. Nah, untuk klasifikasi, nah ini adalah SVM ya teman-teman. Kalau SV ini katakanlah SVM, ini klasifikasi dua, biru sama merah ya ini ya. Ketika kita overfitting, itu yang terjadi adalah garis hijaunya ini teman-teman. Jadi ini adalah segmen hyperplane-nya dari SVM, sehingga semuanya dikelompokkan, yang biru dikelompokkan, yang merah dikelompokkan. Ini 100% teman-teman. Ini yang merah ya di merah, yang biru ya di biru gitu. Jadi 100% nggak ada salahnya. Nah, efeknya adalah padahal data-data yang biru ini, kalau kita lihat secara gamblang kan di sini sebenarnya ini banyak merahnya kan. Ini sebenarnya zonanya merah gitu. Tapi karena overfit terlalu pinter gitu mesinnya, jadi menganggap ini biru. Jadi dia harus membuat pembatasnya gitu. Pembatasnya di sini kita buat pembatasnya. Padahal ranah ini adalah ranah merah gitu. Sehingga ketika ada data yang memang merah tapi di sini nanti akan jadi biru gitu. Padahal data-data yang ini nih, yang 1, 2, 3, 4, 5 yang biru-biru ini, itu adalah data-data outlier, data-data yang tidak diinginkan gitu. Yang bukan tidak diinginkan, data-data yang
seharusnya tempatnya nggak di situ teman-teman, karena ini ranahnya merah gitu, dan yang merah pun juga sama, ada yang di biru kan. Nah, itu adalah dampak dari overfitting ya. Makanya kenapa ketika di training bagus 100% ini, karena data trainingnya dia belajar dan membuat garisnya itu uh, apa menseparasi dengan baik gitu. Tapi ketika ada data lagi, ini ada data kemudian di sini di sebelahnya biru ini ya, nah dia akan terprediksi menjadi biru karena menggunakan garis yang hijau, padahal di sini harusnya merah, padahal ini merah gitu loh. Nah, maka yang benar adalah yang fit ya, adalah yang hyperplane yang warna hitam. Memang ada errornya, tapi ini adalah data-data outlier teman-teman. Ini outliernya, yang biru di daerah merah dan yang merah di daerah biru itu adalah outlier dari masing-masing data kelasnya gitu. Sehingga ketika kita menggunakan hyperplane yang warna hitam, ketika ada data di sebelah kiri, dia harusnya merah, memang harusnya merah gitu, karena ini ranahnya merah. Kalau yang di sebelah kanan atas ini ya biru, yaitu adalah punyanya biru gitu teman-teman. Itu adalah gambaran ketika menggunakan SVM-nya misal, karena ini dengan garis ya, klasifikasi menggunakan SVM gitu. Nah ini kalau kita lihat overfittingnya nih, yang sebelah kanan dia sampai membuat garis di sini. Ini kan nggak perlu teman-teman, karena ini udah ranahnya si biru. Lah yang pas itu yang di sini di tengah kita bentuk seperti ini. Kenapa yang di kiri underfitting? Karena yang sebelah kanan bawahnya ini banyak sekali birunya teman-teman, dan ini harus, berarti ini juga masih daerahnya biru, kita bisa menseparasi di sini. Nah seperti yang di tengah ini, itu kita membuat optimal fittingnya. Kemudian yang tadi ketika deep learning, mungkin kita susah untuk memvisualisasikan dalam bentuk data 2 dimensi seperti ini, tapi kita bisa melihatnya dari curve-nya teman-teman, dari curve trainingnya seperti yang tadi saya jelaskan, yang ini. Nah ini teman-teman, ini kita menggunakan ini untuk deep learning juga bisa, ketika kita bermain dengan neuronnya gitu. Nah itu adalah penjelasan tentang overfitting dan underfitting dan optimal fitting ya teman-teman. Kita harus melakukan analisis setelah kita melakukan training, apakah model itu overfitting atau underfitting atau optimum fitting atau pas gitu ya, dengan cara melihat hasil kurvnya, atau kalau bisa divisualisasikan silahkan divisualisasikan seperti itu. Oke, saya kira itu dulu. Ini untuk next video aja teman-teman. Gimana cara ngatasinya mungkin akan saya praktekkan setelah video-video setelah ini. Saya buat dulu tutorialnya. Itu dulu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.